internasional, nelayan pada etnis Bugis memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah kapal pajala yang digunakan untuk menangkap ikan dengan jari. Selain itu ada juga kapal lepa-lepa yang biasanya berukuran lebih kecil dan digunakan untuk aktivitas menangkap ikan di sekitar pesisir. Untuk jenis yang lainnya ada kapal joloro yang biasanya digunakan untuk melaut di jarak yang tidak terlalu jauh. Perahu-perahu ini umumnya terbuat dari kayu dan dibuat secara tradisional. Keberagaman tipe perahu ini mencerminkan adanya kearifan lokal masyarakat Bugis dalam menyesuaikan alat transportasi mereka dengan kebutuhan dan kondisi perairan mereka. Salah satu bentuk atau karakteristik dari kapal-kapal yang sering dipakai nelayan oleh etnis suku Bugis itu memiliki bentuk yang panjang, ramping, dan simetris. Nah, bentuk-bentuk ini itu membantu para nelayan kalau misalkan dia mau bermanuver dalam mengejar gerombolan ikan atau misalkan dia sedang berada di perairan atau lautan yang dangkal. Terus yang kedua itu bentuk buritan dan haluan. Nah, buritan dan haluan ini di samping ujung kanan dan kiri itu melengkung ke atas. Nah, fungsinya itu adalah untuk memecah gelombang air agar air itu tidak masuk ke dalam dek kapal. Yang ketiga itu adalah cadik atau karit. Nah, fungsi dari cadik atau karit itu disimpan di bagian kanan dan kiri kapal. Itu digunakan biasanya kalau untuk penjaga keseimbangan kapal, agar kalau misalkan terkena gelombang dari samping, kapal itu tidak tenggelam atau terbalik. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe perahu tradisional nelayan di etnis Makassar, di mana ada beberapa tipe perahu tradisional di etnis Makassar yang paling ikonik loh. Nah, yang pertama yaitu Lopi Patorani, Lopi Lepa-Lepa, dan juga Lopi Pajala. Nah, yang pertama yaitu Lopi Patorani, di mana Lopi Patorani ini merupakan perahu sebagai identitas utama bagi nelayan di Makassar, khususnya di wilayah Galesong. Yang kedua yaitu Lopi Lepa-Lepa, di mana Lopi Lepa-Lepa ini adalah perahu yang paling kecil yang biasanya digunakan nelayan untuk menangkap ikan di area pesisir atau tidak di perairan dangkal. Nah, yang ketiga yaitu Lopi Pajala. Sesuai dengan namanya Pajala, yaitu perahu yang digunakan secara berkelompok untuk mengoperasikan jala, teman-teman. Pada umumnya, perahu nelayan etnis Makassar itu berbentuk runcing dan memanjang, sehingga dia terlihat lebih lancip daripada kapal pada umumnya. Nah, kita bisa lihat bentuk kapal etnis Makassar itu umumnya lebih runcing dan melonjong ke atas, sedangkan bagian sampingnya dibuat lebih rendah agar kita lebih mudah untuk menjangkau air. Pada beberapa kapal juga itu dibuat bagian belakangnya itu lebih tinggi dan lebar agar kapal lebih seimbang. Nah, pada beberapa kapal contohnya seperti Lopi Patoni itu dia dibuatkan tiang agar dia lebih mudah bergerak jarak jauh. Nah, sedangkan untuk kapal kecil seperti Lepa-Lepa itu dia bentuknya memang lebih sederhana dan simetris karena dia memang digunakan untuk di perjalanan dekat seperti sungai atau danau. Tipe kapal pelayanan Bugis salah satunya adalah kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini digunakan sebagai kapal perdagangan dan sebagai kapal untuk perdagangan jarak jauh. Tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi laut, kapal pinisi juga memiliki sejarah dan filosofi yang mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun filosofinya yang pertama, proses pembuatannya penuh dengan ritual adat, dan yang kedua, 7 hal yang layak, melambangkan kesempurnaan dan arah kehidupan. Dan yang terakhir, kapal pinisi mencerminkan kemampuan dan keberanian pelaut masyarakat Bugis. Selanjutnya, bentuk dari kapal pinisi teman-teman bisa lihat di belakang saya, di mana kapal pinisi ini mempunyai lambung yang panjang dan runcing sehingga membuat kapal ini semakin seimbang. Lalu di bagian depan dibuat melengkung ke atas sehingga digunakan untuk membantu memecah ombak. Lalu di bagian belakang juga dibuat melengkung ke atas sehingga digunakan sebagai ruang kemudi atau ruang bagi awak kapal. Lalu ada bagian utama, yakni di bagian atasnya terdapat 2 tiang utama dengan 7 layar. Lalu di bagian dek didesain luas dan terbuka sehingga memudahkan aktivitas awak kapal. Etnis Makassar dikenal sebagai pelaut ulung sejak dahulu. Mereka memiliki beberapa tipe perahu tradisional yang digunakan untuk berdagang, menangkap ikan, dan berlayar angkat pulau.
Salah satu yang paling terkenal adalah Pinisi, yaitu kapal layar kayu dengan 2 tiang utama dan 7 layar. Perahu ini terkenal kuat dan mampu berlayar jauh hingga ke berbagai wilayah Nusantara. Ada pula Pandewakang yang merupakan salah satu kapal layar tradisional yang tertua dari wilayah Makassar dan Bugis. Pada masa lalu, kapal ini digunakan untuk berlayar jarak jauh bahkan sampai ke Australia untuk berdagang. Selain Pinisi, ada juga Lambo, yaitu kapal layar yang bentuknya lebih sederhana dan sering digunakan untuk mengangkut barang atau hasil laut. Lambo biasanya dipakai oleh nelayan dan pedagang untuk perjalanan antar pulau. Perahu-perahu ini menunjukkan betapa kuatnya budaya maritim masyarakat Makassar. Hingga sekarang, tradisi pembuatan dan pelayaran kapal tradisional ini masih dijaga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Nah, di bagian kali ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai bentuk perahu pelayaran dalam etnis Makassar, yang dimana saya akan fokus membahas perahu Padewakang. Nah, secara visual, perahu Padewakang ini terlihat sangat tradisional. Lambung perahunya cenderung bulat, gemuk, dan dalam, yang dimana ini didesain supaya perahu tetap stabil saat membawa muatan yang berat. Nah, ciri khas selanjutnya itu terletak pada lingginya, yaitu kayu tegak di ujung, depan, dan belakang yang dibuat sangat tinggi dan melengkung. Nah, yang terakhir itu untuk layarnya, ia memakai layar tanja, yaitu layar segi 4 miring yang dikendalikan oleh 2 kemudi samping kanan dan kiri. Perkenalkan, saya Cherry. Saya bekerja di PT ini sebagai informan atau komando wisata. Baik, di sini saya bernama Dian Lesida. Di sini saya akan menanyakan tentang perahu tradisional Bugis dan Makassar tentang jenis, bentuk, fungsi sampai peran budayanya. Perahu ini sih dia ciri khasnya dia memiliki 2 tiang layar ya. 2 tiang layar ini yang bagian sisi depan lebih tinggi dari yang di belakangnya. Itu ciri fisiknya. Kemudian salah satu ciri fisiknya dia memiliki 2 kemudi di sisi kiri dan sisi kanan. Bentuk fisiknya, bentuk fisiknya membentuk penilaian ceritanya. Dan di depannya di haluan itu terbentuk sudut-sudut 3, dan ini adalah sebagai penyeimbang serta dia memiliki 7 layar dengan 2 tiang layar sebagai simbol bahwa mereka mampu memenuhi 7 samudra karena layar itu menyeimbangkan 7 samudra. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perkembangan perahu tradisional Bugis dan Makassar dari cara pembuatan sampai penggunaannya di masyarakat. Penggunaannya di masyarakat sudah sangat berkembang karena dari zaman dulu dipakai sebagai perahu untuk cari teripang sampai ke Australia bagian utara, kemudian dipakai sebagai alat angkut barang atau kargo, kemudian sekarang dipakai sebagai angkutan wisatawan yang banyak dilihat di daerah Labuan Bajo. Itu dari segi penggunaannya. Tadi apa yang lagi pembuatannya? Dari segi pembuatannya tidak mengalami banyak perubahan karena bentuknya tetap sama, ukurannya mungkin yang berbeda. Kemudian yang dulunya lebih banyak mengandalkan layar, sekarang itu sudah bisa dikombinasi dengan menggunakan mesin. Secara garis besar, industri perkapalan maritim telah berpindah dari pembangunan manual ke sistem manufaktur modular, di mana kapal tidak lagi dibangun secara langsung di pinggir laut, melainkan dirakit dari potongan-potongan besar di dalam bengkel yang tertutup. Tahap produksi kapal dimulai dari perancangan digital, yang kedua menggunakan metode pembangunan blok, yang ketiga otomatisasi fabrikasi, dan yang tahap terakhir adalah finishing, yaitu perakitan akhir. Teknologi pasca panen maritim, di mana yang pertama pengeringan dan pengasinan, teknologi utama untuk mengawetkan ikan agar tahan lama yang seringkali dilakukan oleh perempuan pesisir. Nah, yang kedua pengasapan, di mana metode tradisional untuk memberikan aroma dan daya tahan pada ikan hasil tangkapan, dan pengolahan hasil laut. Selain ikan segar, masyarakat mengolah hasil tangkapan menjadi produk turunan untuk dipasarkan.
ada deh. Tapi kayak itu, tapi